Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan kepada Ibu dan Bapak yang menjalankannya. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak, mungkin baru bergabung ada beberapa saja gitu ya, yang telah menyempatkan hadir gitu ya, walaupun sekarang hari Minggu gitu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat gitu. Jika Ibu dan Bapak tidak punya aktivitas, mudah-mudahan waktu yang diluangkan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita dapatkan dalam sesi kali ini. Jadi, sesi kali ini merupakan sesi bagian dari Nexus Academy gitu ya, program dari Nexus Academy yang kita sebut sebagai Spectroscopy School, di mana Spectroscopy School ini kita akan mulai hari ini, dengan jadwal tiap hari Minggu jam 9 sampai 10.30, 1,5 jam gitu ya, di mana kita akan mengulas berbagai hal, tentunya ada yang lebih dalam, bisa lebih detail ataupun hanya pengenalan, yang pada intinya kita akan membahas terkait dengan, spektroskopi gitu ya, instrumen yang berbasis spektroskopi. Nah, hari ini kita akan memulainya dengan, salah satu instrumen yang kita kenal dengan Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Tentunya hari ini karena NMR itu banyak macamnya gitu ya, mendeteksi nuklirnya itu di elemen apa gitu ya. Jadi kita akan fokus ke yang simple gitu ya. Jadi kita sebutnya proton NMR atau, HNMR gitu ya, oke. Hari ini kita akan membahas, terkait dengan mungkin sekilas gitu ya, terkait dengan apa itu spektroskopi, kemudian kita lanjutkan terkait dengan Nuclear Magnetic Resonance atau biasa disingkat menjadi NMR. Kemudian karena kita kolaborasi dengan Q Magnetic Instrument gitu ya, kita akan sekilas seperti apa sih alat NMR gitu ya, yang dibuat oleh Q Magnetic, Instrument ini gitu ya. Oke. Dan diakhiri dengan aplikasi. Oke, pertama gitu ya, mungkin kita perkenalkan atau kita bahas ulang terkait dengan spektroskopi. Apa itu spektroskopi gitu ya, kita singkat saja gitu ya. Jadi spektroskopi itu cabang ilmu gitu ya, yang mempelajari terkait interaksi antara materi dan juga electromagnetic radiation gitu ya, radiasi elektromagnetik, baik di level molekul atau level atom. Seperti ilustrasi gambar di sini gitu ya. Jadi electromagnetic radiation bisa kita analogikan sebagai peluru, kemudian sampel kita atau materi gitu ya, kita bisa analogikan sebagai, target. Dan kemudian ketika peluru itu kita tembakkan ke target, artinya spesifik peluru kita tembakkan ke target, maka kita akan memperoleh spesifik fenomena gitu ya, di mana fenomena tersebut bisa kita pelajari karena apa? Karena membawa informasi gitu ya dari material tersebut. Oke. Terkait dengan elektromagnetic spectrum gitu ya. Jadi kenapa disebut elektromagnetic spectrum? Karena gelombang elektromagnetik itu, lebar gitu ya, memiliki spektrum lebar gitu. Tentunya tergantung dari source yang dibuat, yang di-generate, yang pada intinya gitu ya, jadi kalau kita memiliki satu sumber yang menjerit elektromagnetik gitu ya, jadi kalau kita kumpulkan gitu, ternyata gelombang elektromagnetik itu memiliki spektrum lebar gitu ya, dimulai dari sinar gamma sebelah kiri gitu ya. Oke, sebentar mungkin saya mode presentasi ya. Dimulai sebelah kiri gitu ya, gamma ray atau sinar gamma, di mana memang panjang gelombangnya gitu ya, jadi jarak satu puncak ke puncak yang lainnya itu sangat pendek gitu ya, kurang lebih 10⁻12 meter gitu ya, atau, 10⁻12 meter. Nah, ini kurang lebih gitu ya, kalau kita bandingkan dengan materi yang ada di sekitar kita atau di alam semesta ini gitu ya. Jadi panjang gelombang sinar gamma itu kurang lebih seukuran inti atom gitu ya. Kemudian kita maju ke sebelah lebih kiri gitu ya. Jadi ini ada sinar X atau X-ray gitu, di mana panjang gelombangnya ini kurang lebih 10⁻10 meter. Atau kalau kita bandingkan, kalau disetarakan gitu ya. Jadi panjang gelombangnya itu ini sama dengan diameter atom. Di mana atom kita tahu gitu ya terdiri dari
proton gitu ya yang mengitari inti atom gitu ya, di mana inti atom terdiri dari elektron terdiri dari elektron yang mengitari inti atom, di mana inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Oke. Selain itu, gitu ya, di elektromagnetic spectrum, ketika kita mengarah ke sebelah lebih ke kiri lagi, gitu ya, ini ada, gitu ya, ada namanya UV, ultraviolet, gitu ya, di mana panjang gelombangnya itu kurang lebih 10 pangkat minus 8 meter, gitu ya. Nah, kurang lebih, gitu ya, ini ukurannya, gitu ya, ini seukuran molekul, gitu ya. Kemudian kalau ke sebelah kiri lagi tentunya ada visible gitu ya, yang disebut light itu gitu ya, cahaya ini sebetulnya ini, elektromagnetik di kawasan visible gitu ya. Jadi yang disebut cahaya itu elektromagnetik yang ditangkap oleh mata kita di kawasan visible. Oke, di mana, panjang gelombang, visible gitu ya, ini kurang lebih 0,5 kali 10 pangkat minus 6 meter gitu ya, atau 0,5 mikrometer. Nah, kalau kita sebandingkan ukurannya gitu ya, ini setara dengan ukuran misalkan bakteri gitu ya. Kemudian kalau kita mengarah ke sebelah kiri lagi gitu ya, setelah visible ini ada infrared atau sinar inframerah gitu ya, di mana panjang gelombangnya ini 10 pangkat minus 5 meter. Oke, kurang lebih kalau disebandingkan ini kurang lebih seukuran ujung, jarum gitu ya. Kemudian kalau kita lanjut lagi gitu ya, ini ada microwave, gelombang mikro di mana, panjang gelombangnya ini 10 pangkat minus 2 meter. Dan terakhir gitu ya, ada yang namanya, gelombang radio, di mana panjang gelombangnya ini kurang lebih 10 pangkat 3 meter gitu ya, atau 1000 meter. Oke, tentunya gitu ya, contohnya misalkan UV gitu ya, ini bisa dibagi-bagi lagi, X-ray juga bisa dibagi-bagi lagi. Jadi X-ray itu bisa dibagi misalkan contohnya soft X-ray gitu ya, atau hard X-ray, ada pembagiannya berapa di panjang gelombang berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian UV juga sama gitu ya, ada deep UV, near UV gitu. Kemudian visible kita bisa bagi jadi Meiji Kuhibiniu. Kemudian inframerah juga sama gitu ya, ada NIR, inframerah, far IR, mid IR gitu, microwave, bahkan radio pun bisa kita bagi-bagi gitu ya. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan pelurunya itu gitu ya, untuk NMR ini ada di kawasan, radio gitu ya, gelombang radio. Tentunya gitu ya, seperti yang kita ketahui gitu, ketika kita berbicara panjang gelombang, kita juga sebetulnya bisa convert satuannya itu ke frekuensi gitu ya, dengan persamaan tertentu gitu. Persamaan yang mengkaitkan, kecepatan elektromagnetik, kemudian apa namanya tuh, panjang gelombang dan juga frekuensi gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa, berbicara bukan hanya di panjang gelombang tapi di frekuensi. Jadi kalau di frekuensi itu kebalikan, kalau yang tadi ke arah sebelah kiri itu panjang gelombangnya lebih panjang, kalau di frekuensi gitu ya, kalau ke sebelah kanan, frekuensinya akan jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi frekuensi sinar gamma itu memiliki frekuensi yang paling tinggi dibandingkan spektrum elektromagnetik yang lain. Oke. Dari sisi energi pun sama gitu ya. Jadi energi sinar gamma akan memiliki, energi yang paling tinggi dibandingkan energi, elektromagnetik spektrum yang lain. Oke. Nah ini gitu ya, jadi ketika kita memandang elektromagnetik itu jadi kita bisa pandang gitu ya, elektromagnetic, radiation, kita bisa pandang menjadi 2 hal, oke. Jadi yang pertama, kita bisa pandang sebagai gelombang dan yang kedua sebagai partikel gitu ya. Jadi kalau sebagai gelombang ternyata electromagnetic radiation atau electromagnetic, spektrum itu gitu ya, ini terdiri dari 2 gelombang transversal gitu ya. Jadi 2 gelombang transversal, gelombang transversal itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ada bukit, ada lembah gitu. Nah, ini penggabungan 2 gelombang gitu ya. Jadi yang pertama gelombang dari, medan listrik dan yang kedua gelombang dari medan magnet. Dia saling bergabung menjadi satu dan tegak lurus gitu ya di antara keduanya, eee kemudian gitu ya, dia akan menjalar gitu ya. Jadi kan, elektromagnet itu menjalarkan energi gitu ya.
Oke, dengan kecepatannya itu kecepatan cahaya gitu ya. Tentunya kecepatan cahaya ini gitu ya, ini sebesar 3 kali 10⁸ meter per detik, ini kecepatan cahaya ketika si cahaya itu tidak berinteraksi, tidak ada gitu ya materi di sekitarnya. Jadi ini kecepatan cahaya di ruang vakum, di ruang hampa, tanpa ada molekul, tanpa ada materi yang berinteraksi gitu ya. Jadi ketika cahaya itu misalkan kena ke materi, maka cahaya itu akan melambat gitu, karena ada interaksi dahulu dengan materi, di sekitarnya gitu, oke? Nah, selain kita bisa pandang sebagai gelombang, electromagnetic radiation itu kita bisa pandang juga sebagai foton gitu ya. Jadi seperti, paket-paket energi gitu. Jadi energi satu foton ini setara dengan ini persamaannya gitu ya, konstanta Planck H gitu dikali frekuensinya, oke? Di mana seperti yang tadi sudah diutarakan, satuan frekuensi itu bisa kita convert misalkan ke satuan panjang gelombang, ke satuan wave number gitu ya, bahkan, tentunya ke satuan energi nantinya. Jadi ada korelasi gitu ya, ketika misalkan energi satu foton itu tinggi, maka frekuensinya itu tinggi gitu ya, panjang gelombangnya juga tinggi, tetapi wave number-nya juga tinggi, tapi panjang gelombangnya rendah gitu ya. Demikian pula sebaliknya, kalau panjang gelombangnya pendek, maka wave number-nya gitu ya, panjang gelombangnya pendek, maka wave 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 number-nya itu tinggi gitu ya, kemudian frekuensinya tinggi, energinya juga tinggi. Kalau energinya rendah, maka frekuensinya rendah, wave number-nya juga rendah, panjang gelombangnya, meninggi gitu ya. Oke? Nah, terkait dengan cahaya, tadi saya sudah utarakan, apa itu cahaya? Cahaya itu hanya sebagian sempit gitu ya dari spektrum elektromagnetik yang kita sebut sebagai light itu, jadi Meiji Hibinu itu light gitu ya, cahaya gitu. Oke, sama gitu ya, cahaya, gelombang radio, kemudian microwave, inframerah dan lain-lain sama gitu ya, kecepatan merambatnya itu sama, 3 kali 10⁸ meter per detik atau 300, juta meter per detik gitu ya. Sebagai contoh seperti ini misalkan gitu ya, di tata surya kita gitu ya, bintang di tata surya itu kan matahari gitu ya. Matahari itu sebagai bintang di tata surya kita, di mana bumi tempat kita berada memiliki jarak kurang lebih 149,6 juta kilometer. Tentunya ini ideal bumi ya, seperti kita tahu gitu ya, bumi itu di khatulistiwanya dia lebih menggelembung gitu ya. Oke, tapi ini kurang lebih jaraknya seperti ini gitu ya. Nah, matahari seperti yang kita tahu, matahari memancarkan cahaya putih gitu ya, Meiji Hibinu dari permukaannya menerangi seluruh tata surya gitu ya, sampai cahaya tersebut, kena ke bumi gitu ya. Nah, sebetulnya gitu ya, karena jaraknya ini begitu jauh gitu ya, jadi si cahaya atau foton yang, yang yang lepas dari permukaan matahari gitu ya, menuju bumi, ini sebetulnya membutuhkan waktu, perjalanan gitu ya, membutuhkan waktu perjalanan yaitu kurang lebih 8,3 menit kalau kita hitung gitu ya, jarak dibagi kecepatan, ini kurang lebih 8,3 menit. Artinya apa gitu ya, jadi ibu dan bapak kalau sekarang gitu kena ke cahaya matahari pada waktu sekarang yang mengenai ibu gitu ya, itu berasal dari 8,3 menit yang lalu gitu ya, dari matahari. Oke, konsekuensinya apa gitu ya, misalkan gitu ya, ininya gitu ya, jadi kalau matahari itu tiba-tiba menghilang gitu ya, ibu dan bapak baru menyadarinya 8,3 menit gitu ya, tiba-tiba matahari nggak ada gitu ya. Oke, walaupun demikian gitu ya, jadi walaupun kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per detik, kecepatan cahaya ini kecepatan yang paling cepat gitu ya. Jadi sesuatu yang paling cepat di alam semesta dan tidak ada lagi kecepatan yang lebih cepat dari itu. Nah, walaupun demikian, misalkan contohnya kita berada di galaksi Bima Sakti gitu ya atau Milky Way dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Contohnya seperti ini, Milky Way itu berbentuk, spiral gitu, di mana sebetulnya bumi kita itu berada di ujungnya gitu ya, bukan di ujung, di, bukan di sentral ya gitu ya, di sekitar sini gitu ya, ini bumi kita di sini gitu ya. Nah, walaupun demikian gitu ya, ini contohnya gitu ya. Jadi Milky Way galaksi ini memiliki diameter kurang lebih gitu ya. Jadi ini nggak bisa pakai meter lagi gitu ya, saking besarnya gitu ya. Jadi diameter Milky Way dari ujung sini sampai sini itu kurang lebih
105.700 tahun cahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya berada di sini, misalnya punya kemampuan berada di titik sini gitu ya, kemudian saya arahkan, saya punya sumber cahaya gitu ya, misal laser gitu ya, saya arahkan gitu, kemudian saya simpan di sini ada detektor lagi gitu, saya arahkan ke detektor yang ada di ujung yang lain gitu, di batasan yang lain di Milky Way, maka si cahaya laser saya gitu ya, itu baru akan sampai gitu ya, ketika baru menempuh gitu ya 105.700 tahun cahaya gitu baru sampai gitu ya. Itu baru di Milky Way. Kemudian gitu ya ada juga, galaksi yang paling besar gitu ya di tata surya kita yang sudah teramati oleh para astronom gitu ya. Ini namanya IC 1101 di mana diameternya gitu, ini diameternya 3,9139 juta tahun cahaya gitu ya. Jadi artinya, si cahaya baru bisa melewati satu galaksi itu gitu ya, IC 1107 ketika sudah menempuh itu kurang lebih lamanya 3,9139 juta tahun cahaya gitu ya. Makanya ini juga bisa dikonversi ke meter ya gitu ya. Jadi, eee bisa dikonversi ke meter gitu ya. Tetapi kalau dengan meter pasti, angkanya jauh lebih banyak gitu ya. Makanya kalau di apa namanya itu bidang astronomi gitu ya, ukuran jarak itu menggunakan tahun cahaya gitu ya. Oke. Kemudian gitu ya, karena kita tadi berbicara terkait spektroskopi terutama di electromagnetic radiation. Karena tujuan kita, peluru itu akan kita interaksikan dengan materi, dengan sampel gitu ya. Tadi kita sudah membahas gitu ya, jadi electromagnetic radiation ini, memiliki spektrum luas mulai dari sinar gamma, sinar X gitu ya, UV, visible, inframerah, microwave, sampai radio gitu ya. Ketika kita interaksikan peluru-peluru ini gitu ya, dengan materi tentunya, tergantung tujuannya gitu ya. Contohnya misalkan kalau kita interaksikan si elektromagnetik di kawasan radio ini gitu ya, maka efek terhadap molekulnya itu akan terjadi namanya nuclear, magnetic, spin transition atau, eee eee, nuclear spin transition gitu ya. Di mana nanti kita bisa memperoleh informasi terkait materialnya, alatnya gitu ya, instrumennya yang dibangun oleh manusia kita sebutnya dengan NMR, nuclear magnetic resonance. Gelombang radio juga mendekati ke microwave bisa digunakan, contohnya misalkan untuk instrumen yang lain gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas pertemuan pertama kita akan membahas terkait NMR, minggu depan kita akan membahas terkait dengan EVR gitu ya, electroparamagnetic resonance. Electroparametric resonance itu apa? Secara singkat adalah respon gitu ya, bukan nuclear spin, tapi elektron spin transition terjadinya gitu ya. Oke, kemudian gitu ya, kalau kita ingin mempelajari contohnya rotational motion dari molekul, kita gunakan peluru yang spesifik, contohnya microwave atau, inframerah gitu ya. Oke, kemudian kalau kita ingin mempelajari misalkan molecular vibration gitu ya, vibrasi molekul, kita ingin mengukur energi vibrasi molekul, kita gunakan pelurunya inframerah. Contoh instrumennya misalkan IR spektroskopi atau FTIR gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mempelajari contohnya electronic transition gitu ya, jadi kita gunakannya bisa UV, spektroskopi atau visible spektroskopi. Dan misalkan jika kita ingin mempelajari contohnya ionization gitu ya, kita bisa gunakan pelurunya itu berbasis X-ray gitu ya, contohnya XRF, X-ray fluorescent gitu ya, XPS, X-ray photoscattering, dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau sinar gamma gitu ya, misalkan contoh instrumennya Mossbohr, spektroskopi juga bisa ya. Jadi di pertemuan spektroskopi school ini kita akan membahas gitu ya, semua teknik-teknik, jadi dimulai dari radio dulu ya, kita maju ke arah kanan gitu ya. Oke. Nah tentunya gitu ya, seperti yang kita tahu tadi setelah kita mengenal singkat terkait apa itu spektroskopi gitu ya, terkait elektromagnetiknya maksudnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami terkait dengan materi gitu ya. Namun sebelum ke materi gitu ya, jadi ini contoh gitu ya, jadi ada namanya unsur gitu ya. Jadi ini tabel periodik unsur, di mana tabel periodik ini disusun oleh, Dmitri Ivanovich Mendeleev gitu ya. Ya disusun berdasarkan apa namanya tuh,
nomor atomnya gitu ya. Jadi dari hidrogen, litium, natrium, K, Rb, dan lain-lain gitu ya, sampai kurang lebih sekarang sudah ditemukan baik secara alamiah atau dibuat di sintesa gitu ya di fasilitas nuklir. Jadi terakhir gitu ya, unsur yang kita kenal adalah bernomor 118, oganesson gitu ya, oganesson, di mana unsur ini pertama kali disintesis tahun 2002 di fasilitas nuklir. Oke. Nah, walaupun unsur-unsur ini sedikit gitu ya, cuman 118, tetapi bayangkan kalau unsur-unsur ini bergabung gitu ya. Entah itu membentuk molekul unsur gitu ya, artinya molekul unsur itu terdiri dari unsur yang sama gitu ya, contohnya hidrogen, H dengan H gitu ya. Atau molekul senyawa gitu ya, dari unsur yang berbeda, contohnya CO2 gitu ya, di mana C-nya 1, O-nya 2. Nah, di mana mereka akan bergabung gitu ya untuk membentuk kestabilan. Bahkan gitu ya manusia modern sekarang untuk meningkatkan misalkan untuk memperoleh sifat material yang lebih baik, contohnya misalkan kelistrikannya lebih bagus, kemagnetannya lebih bagus, mekanikalnya, kekuatan mekanikalnya lebih bagus, mereka mencampur-campur gitu ya, mendoping misalkan beberapa material didoping dengan unsur tertentu gitu ya. Nah, dari sana kombinasi pembentukan material itu nggak terbatas gitu ya. Walaupun misalkan unsur-unsur yang ada itu terbatas sampai 118 unsur, oke, yang ditemukan yang ada saat ini, gitu ya, yang dikenal oleh manusia saat ini. Nah, dari unsur-unsur itu, gitu ya, akan terbentuklah namanya, materi, gitu ya, di mana materi ini, gitu ya, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, memiliki volume, gitu ya. Di mana materi ini eksis dalam berbagai, state gitu ya. Jadi yang kita kenal gitu ya di sekitar kita, ada padat, ada liquid, ada gas gitu ya. Selain itu sebetulnya gitu ya, materi juga eksis bukan hanya di 3 itu, bukan hanya solid, liquid, dan gas, tapi juga plasma gitu ya, bisa berbentuk Bose-Einstein kondensat. Nah, ini plasma juga termasuk, state materi gitu ya. Ada fermionic dan juga quark-gluon plasma, oke. Tentunya harus dicatat gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada gambar contohnya batu. Ya batu merupakan materi, salah satu state materi dalam bentuk padat gitu ya, pada misalkan tekanan dan temperatur normal gitu ya. Jadi kalau tekanan dan temperaturnya dinaikkan misalnya sampai ribuan derajat, temperaturnya batu juga akan mencair gitu ya, fasenya akan jadi cair. Itu, air juga sama gitu kalau di tekanan dan temperatur normal gitu ya, tekanan 1 atmosfer gitu ya, temperatur normal dia akan berbentuk cair gitu ya. Tapi kalau kita rubah, tekanan dan temperaturnya dia akan berubah ke fase yang lain, misalkan fase padat menjadi es gitu ya, fase gas fase, gas gitu ya, menjadi gas, H2O gitu ya, dan lain-lain, oke. Oke. Nah, kemudian gitu ya, setelah kita mengetahui 2 hal secara singkat gitu ya, terkait dengan elektromagnetic spectrum, kemudian materi itu apa gitu ya, kemudian kita tembakkan spesifik, peluru atau spesifik, spektrum elektromagnetik ini gitu ya, ke materi dan kita akan mempelajari fenomena yang terjadi gitu ya. Jadi contohnya ketika misalkan apa namanya tuh, elektromagnetik ini gitu ya, atau cahaya misalkan berinteraksi dengan, materi gitu ya, menghasilkan fenomena namanya scattering atau hamburan, lebih tepatnya misalkan inelastic scattering gitu ya, maka instrumen untuk mendeteksi fenomenanya itu kita sebut Raman spektroskopi gitu ya. Kemudian kalau kita punya cahaya gitu ya, misalkan dari apa namanya tuh, UV sampai NIR, kemudian kita atau misalkan dari, IR misalkan gitu ya, kemudian kita sinarkan ke sampel, kemudian sampel menyerap sebagian energinya pada spesifik, wavelength tertentu gitu ya, maka instrumennya kita sebut sebagai FTIR atau IR spektroskopi gitu ya. Karena kenapa? Fenomenanya ini merupakan fenomena serapan akibat gitu ya, inframerah diserap. Akibat apa? Akibat molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya gitu ya, dan lain-lain, oke. Nah, ini ringkasannya gitu ya. Jadi yang pertama kita punya peluru electromagnetic source gitu ya, dari radio, microwave, sampai sinar gamma.
kemudian fenomena asalnya, kemudian ada spektroskopinya gitu ya. Yang hari ini kita akan mulai dari sini gitu ya. Di mana fenomena awalnya gitu ya, sampel gitu ya akan terjadi gitu ya. Terlebih lagi akan di nuklirnya itu akan terjadi transisi nuklir spinnya. Akibat kita berikan medan magnet luar dan juga kita berikan gelombang radio gitu ya. Minggu nanti kita akan membahas contohnya misalkan ESR atau EPR, elektron spin resonance atau elektron paramagnetic resonance gitu ya. Kalau ini dia terjadi transisi elektron spin levelnya gitu ya, bukan nuklir spin levelnya. Dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahas banyak sekali gitu ya tiap minggu. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Oke. Kemudian gitu ya sebagai informasi, program ini gitu ya nanti di akhir Juni, program ini gitu ya kita sediakan sertifikat, tapi bagi para peserta gitu ya, yang mengikuti sampai akhir gitu ya di bulan akhir Juni. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat nanti kita akan ada seperti, apa namanya tuh, ujian online gitu ya. Jadi ujian online, nah nanti kalau para peserta, lolos misalkan berdasarkan kriteria hasil dari ujian tersebut, maka akan diberikan, sertifikat, kelulusan, semacam sertifikat kelulusan. Kemudian juga ada hadiah yang menarik gitu ya untuk pemenang 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi ranking 1, 2, dan 3 tentunya kita juga akan menyediakan semacam trofi gitu ya bagi juara 1, 2, dan 3. Oke. Baik kita masuk gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas, hari ini kita akan memanfaatkan gitu ya salah satu, spektrum elektromagnetik yaitu di kawasan radio gitu ya, untuk mengeksitasi gitu ya, nuklir spin. Kemudian kita akan ambil informasi yang, didapatkan ketika kita menginteraksikan keduanya gitu ya, antara, gelombang radio dengan materi. Oke. Nah, instrumennya kita sebut dengan nuclear magnetic resonance. Oke, baik. Nah, sebelum itu gitu ya, oke ini 1 jam lagi ya. Sebelum itu kita akan bahas dahulu, tadi kita sudah memperkenalkan terkait dengan apa, unsur gitu ya atau elemen gitu ya. Unsur atau elemen, sebentar ya saya cek dahulu. Oke. Jika kita mengamati lebih jauh, misalkan contohnya unsur gitu ya, unsur itu terdiri dari atom gitu, oke. Di mana atom ya tentunya modelnya banyak sekali mulai dari model dasar yang simpel sampai model yang benar-benar mendekati kenyataannya gitu ya, model, atom kuantum gitu ya. Nah ini contohnya model yang, bukan atom kuantum, ini model yang sederhana gitu ya. Jadi, kalau kita bisa gambarkan gitu ya, jadi atom ini terdiri dari inti atom ya, yang ini bola-bola pejal, ada yang biru, ada yang merah gitu ya. Jadi yang biru ini menunjukkan sebagai neutron gitu ya, partikel neutron, kemudian yang merah sebagai, proton gitu ya. Jadi ada inti atom, nukleus gitu, kemudian ada elektron yang mengitarinya. Nah, sebagai informasi gitu ya, jadi kurang lebih diameter dari atom ini kurang lebih 10⁻⁻10 meter gitu ya. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi gitu ya, inti atom atau nukleus gitu ya, ini terdiri dari 2 partikel gitu ya, 2 jenis partikel. Yang pertama kita sebut sebagai proton gitu ya, yang kedua kita sebut sebagai neutron. Baik proton ataupun neutron kita sebutnya sebagai nukleon ya. Kemudian proton sebetulnya terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadi proton itu terdiri dari gitu ya. Jadi ada yang warna hijau di sini, ini melambangkan quark, jadi partikel quark. Ada quark, U itu up gitu ya, dan D ada down, quark up dan quark down. Jadi yang perlu diingat, proton, satu proton di dalamnya gitu ya, terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down. Nah, sedangkan neutron gitu ya, neutron itu terdiri dari di dalamnya ada 3 quark, 2 quark down, 1 quark up gitu ya. Nah, antara quark gitu ya, baik quark up, quark down di dalam proton ataupun neutron itu diikat gitu ya oleh yang namanya, gluon.
gitu ya. Jadi gluon itu pengikat antar si quark gitu ya. Itu namanya gluon. Oke. Nah, kemudian gitu ya, tadi gitu ya, kalau kita lihat lebih detail lagi antara proton dan juga neutron, proton itu bermuatan positif, +1 gitu ya, dengan besarnya muatan itu tentunya sama dengan muatan elektron gitu ya, tapi positif. Di mana tadi sudah diutarakan kalau proton itu terdiri dari 2 quark up gitu ya, dan juga 1 quark down atau biasa lebih dikenal dengan UUD gitu ya. Dengan total muatannya itu gitu ya. Jadi kalau quark up muatannya itu plus 2/3 dari muatan elektron gitu ya. Ditambah karena ada 2, 2 per 3 kali muatan elektron, ditambah gitu ya kalau yang down itu minus 1/3 dari muatan elektron. Atau total sama dengan 1 proton. Makanya itu kenapa muatan 1 proton itu +1 gitu ya. Kemudian kalau neutron gitu ya, karena neutron itu terdiri dari 2 quark down dan 1 quark up atau biasa disingkat dengan UDD gitu ya. Jadi 1 quark down itu muatannya -1/3 dari muatan elektron gitu ya, ditambah -1/3 dari muatan elektron, ditambah yang quark up-nya 2/3 dari muatan elektron, kalau ditotalkan secara muatan ini 0 gitu ya. Oke. Kak, kenapa harus membahas sampai sana untuk nuklir magnetic resonance gitu ya? Karena kita tahu contohnya hidrogen, atau proton nuklir magnetic resonance gitu ya, itu diakibatkan jadi si proton itu berputar ya, spinning gitu ya, memutar gitu ya. Akibat memutar sebetulnya gitu ya, siapa yang men-generate medan magnet gitu ya ketika proton itu berspinning, karena si proton itu mengandung muatan listrik gitu ya. Jadi muatan listrik berputar gitu ya, di eksisnya kemudian terbentuklah, medan, magnet gitu ya, yang itu akan kita deteksi gitu ya. Oke, kita ingat kembali gitu ya terkait dengan atomic number dan juga, mass number. Contohnya misalkan ini lambangnya ada X, ada A, ada Z gitu ya. Jadi si A ini, mass number gitu ya, nomor massa. Di mana nomor massa ini adalah gitu ya, kalau Z ini atomic number, nomor atom. Jadi nomor massa itu nomor atom ditambah jumlah neutronnya gitu ya. Oke, kalau X ini simbol unsurnya atau elemennya. Contohnya misalkan C13 6 gitu ya. Jadi C13 6, 13 ini menunjukkan yang nomor massanya gitu ya. Jadi si C ini memiliki massa 13 atomic mass unit gitu ya. Kemudian kalau yang Z gitu ya, ini atomic number, jadi si C ini memiliki nomor atom 6 gitu ya. Nah, terkait dengan penyusunannya, baik itu elemen penyusunannya, baik itu proton, partikel penyusunannya, proton, elektron, dan juga neutron gitu ya. Jadi untuk C yang ini, jumlah protonnya itu sama 6 gitu ya. Jumlah elektron 6, kemudian kalau ingin menghitung jumlah neutron, berarti nomor massa dikurangi nomor atom gitu ya. 13 kurang 6 artinya 7 gitu. Oke, ini sebagai pengingat ya. Balik lagi kita lanjut ke NMR gitu ya. Jadi apa itu NMR gitu ya. Jadi NMR itu kepanjangan dari Nuclear Magnetic Resonance atau NMR gitu ya. Nuklir ini menceritakan gitu, memang, nuklir magnetik di sini ada magnetik, magnet gitu ya. Nuklir inti atomnya gitu ya, yang punya sifat kemagnetan akibat apa? Akibat si proton atau partikel yang bermuatan itu spinning gitu ya. Oke, dan beresonansi itu. Resonansi itu nanti kita akan mendeteksi frekuensi yang dibutuhkannya gitu ya. Makanya kita sebut dengan NMR. Di mana NMR ini tentunya gitu ya, ini merupakan teknik analitik yang digunakan untuk mempelajari banyak hal seperti struktur molekul, dinamik, interaksi antar molekul. Kemudian berdasarkan apa yang tadi gitu ya, jadi berdasarkan interaksi gitu ya, electromagnetic radiation di kawasan radio frekuensi gitu ya, dengan apa, dengan atomic nuklainya gitu ya. Oke, atomic nuklei juga kita butuh, magnetic field luar gitu. Jadi untuk menghasilkan respon ini, selain yang pertama radio frekuensi, kita juga harus menghadirkan medan magnet luar gitu ya. Supaya apa, supaya si, eee, si apa namanya tuh, nuklir, spin ini gitu ya,
bertransisi di energinya gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, terkait dengan apa namanya itu tipe-tipe NMR atau nuclear magnetic resonance, ada banyak tipe sebetulnya. Jadi yang paling umum karena banyak digunakan gitu ya, alasannya karena memang apa namanya tuh molekul gitu ya banyak mengandung hidrogen gitu ya, atom hidrogen. Nah, kita sebut dengan proton NMR gitu ya atau HNMR. Oke. Aplikasinya tentunya seperti yang tadi gitu ya, organic molecule gitu, molekul organik itu banyak sekali mengandung hidrogen gitu ya. Kemudian ada juga C13NMR atau karbon 13 NMR. Biasanya karbon 13 ini untuk organik molekul yang di skeletonnya gitu ya. Jadi kalau organik senyawa organik itu kan ada karbonnya gitu ya. Biasanya membuat skeleton tulangnya kayak tulang belakangnya kemudian terikat dengan yang lain haknya gitu ya. Oke, dan lain-lain gitu ya, ada FNMR, PNMR, ada solid state NMR gitu ya. Biasanya solid state NMR ini, dibandingkan dengan NMR yang lain gitu ya, sampelnya biasanya bukan cair gitu ya, bisa bulk, bisa padat gitu, ini bisa digunakan. Oke. Nah, terkait dengan sejarah NMR sendiri gitu ya, jadi ini sejarahnya panjang gitu ya, sampai kita bisa membuat instrumen nuklir magnetic resonance gitu ya. Manusia bisa membuat nuklir magnetic resonance dimulai dari tahun 1891 tentunya, tanpa Bapak ini gitu ya, kita tidak akan bisa membuat instrumen atau mengerti, berbagai hal gitu ya, berbagai fenomena terkait dengan interaksi cahaya dengan materi gitu ya. Jadi ada namanya James Maxwell gitu ya, di mana ini, bapak ini gitu ya, ilmuwan ini yang membuat, groundwork, terkait dengan electromagnetic theory, bahkan interaksinya dengan materi gitu ya. Kemudian tahun 1924 ada Wolfgang Pauli gitu ya, di mana, membuat konsep terkait dengan nuclear spin gitu ya. Kemudian ada 1926 ada Otto Stern dan juga Walter Gerlach gitu ya. Ini terkait dengan quantization. Nah, kemudian antara 1930 sampai 1940 gitu ya, ada pada tahun 1937 ini ada Isidore Rabi dari Columbia University gitu ya, yang menunjukkan gitu ya adanya interaksi gitu ya antara atomic nuclei dengan medan magnet luar gitu ya. Kemudian 1944, Rabi gitu ya, memperoleh hadiah Nobel di bidang fisika gitu ya, untuk, penemuan basic nuclear magnetic resonance ini. Kemudian tahun 1946 ada 2 ilmuwan gitu ya, ada Bloch dan juga Parcell gitu ya. Ini dari Harvard dan juga Stanford. Nah, ini menemukan NMR di material bulk gitu. Kemudian 1952 mereka memperoleh hadiah Nobel di bidang fisika gitu ya. Kemudian antara 1950 sampai 1960 gitu ya. Jadi 1950 ini awal spektroskopi NMR dibuat gitu ya oleh perusahaan yang kita kenal perusahaannya namanya Varian. Sekarang sudah ditutup gitu ya perusahaannya gitu ya. Jadi kalau NMR yang besar gitu ya, yang frekuensinya tinggi gitu ya, 400 megahertz ke atas gitu, di dunia hanya ada 2 pemain gitu ya, antara brand J gitu ya, asal negeri Jepang dan brand, B gitu ya, asal Jerman, oke. Nah, kemudian tahun 1951 gitu ya, ditemukanlah adanya chemical shift gitu ya, di mana chemical shift ini tentunya penemuan yang sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya mempelajari resonannya, tapi dari chemical shift ini kita bisa membedakan misalkan, apa namanya tuh, atom di, molekul gitu ya, di lingkungan yang berbeda gitu ya. Oke, bahkan bisa mendeteksi contohnya misalkan identifikasi senyawa dan lain-lain ini dari chemical shift sebetulnya gitu ya. Kemudian tahun 1953 ditemukan, spin-spin coupling gitu ya. Ternyata gitu ya, interaksi, nukleus gitu ya dengan, tetangganya misalkan kalau ada gitu ya, itu akan gitu ya, akan memberikan, akan terjadi spin-spin coupling gitu ya. Oke, makanya nanti kita bahas gitu ya di apa namanya tuh, di spektrum NMR gitu ya, ada kalanya gitu ya. Jadi ada satu peak, kemudian ada terjadi splitting, misalkan 2, 3 gitu ya, nanti kita bahas. Oke. Nah, itu akibat efek spin-spin coupling.
Kemudian tahun 1960 gitu ya, ini mulai instrumen NMR ini diperkuat lagi gitu ya, dengan menggunakan misalkan magnet superkonduktor magnet gitu ya. Kemudian frekuensinya distabilkan untuk apa? Untuk meningkatkan sensitivitas dan juga resolusi dari NMR. Nah, kemudian gitu ya, tahun 1970 sampai 1980 ada 1971 gitu ya, ada Raymond Damadian. Nah, ini mengajukan terkait dengan NMR bisa digunakan untuk membedakan apa jaringan gitu ya, jaringan normal dan juga cancer gitu ya. Nah, ini gitu ya, ini dasar dari yang disebut dengan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Apa bedanya? Sebetulnya sama gitu ya. MRI dan NMR itu sama gitu ya. Jadi kalau kita letakkan huruf N di depan MRI itu NMRI, NMRI gitu ya. Ada I-nya aja imaging gitu ya. Kenapa orang misalkan contohnya misalnya di kesehatan gitu lebih mengenalnya MRI gitu, karena pada waktu itu kalau penetapan nuklir itu menakutkan gitu ya, seperti bom nuklir gitu. Padahal ini berbicara nuklir itu artinya inti partikel gitu ya, inti unsur gitu ya, itu. Jadi, ini diganti jadi, magnetic resonance imaging gitu ya, karena memang hasilnya juga image gitu ya, tapi N-nya dihilangkan gitu ya. Itu tapi sama gitu ya. Oke, kemudian tahun 1970 gitu ya, jadi ada Ernest gitu, ini mengembangkan FTNMR, Fourier Transform, Nuclear Magnetic Resonance. Alih-alih menggunakan gelombang radio continuous gitu ya. Jadi FTNMR ini menggunakan pulse, gelombang radionya gitu ya. Kemudian 1980 dikembangkan ada namanya dua dimensi NMR, 2D NMR dengan berbagai teknik gitu ya. Tahun 1991 Ernst ini memenangkan hadiah Nobel gitu ya untuk di bidang kimia gitu ya, untuk penemuan FTNMR dan juga high resolution NMR. Kemudian 1990 sampai 2000 gitu ya. Jadi NMR ini diaplikasikan untuk bidang biologi dan kedokteran gitu ya. Jadi contohnya untuk penentuan struktur biologi, protein, asam nukleat gitu ya. Kemudian ada Kurt gitu ya, menerima hadiah Nobel ini karena menggunakan NMR untuk penentuan struktur protein gitu ya, dan lain-lain. Nah, sekarang gitu ya, jadi NMR sekarang gitu ya, yang paling tinggi field-nya gitu ya, medan yang diberikannya ini bisa sampai 1,2 gigahertz gitu ya. Mungkin di Indonesia belum ada gitu ya, mungkin sekitar yang saya tahu 400 gitu ya, 700 gitu, mungkin ada gitu ya, di beberapa institusi gitu ya. Oke. Dan sekarang gitu ya, semua dikombinasikan misalkan contohnya dengan artificial intelligence gitu ya, untuk, data processing gitu, dan sekarang aplikasinya juga ke berbagai bidang ya, sudah bisa digunakan NMR. Oke. Ah, kita masuk ya gitu ya, jadi mungkin ini simpel dahulu gitu ya. Jadi contohnya misalkan di sini kita punya magnet gitu ya, magnet kecil, kita tahu magnet itu terdiri dari utara dan selatan. Jadi kalau saya punya batang magnet itu ada utara dan selatannya. Kita potong jadi lebih kecil tetap utara dan selatan. Kita potong lagi jadi kecil tetap gitu ya. Jadi magnet itu dipol gitu ya. Jadi selalu ada dua kutub gitu ya, utara dan selatan gitu ya. Oke. Jadi tidak seperti muatan listrik gitu ya. Jadi muatan listrik itu, kalau magnet itu dia dipol gitu ya. Jadi, ada utara, ada selatan, ada utara, ada selatan. Nah, ini contohnya misalkan kalau saya punya batang-batang magnet kecil gitu ya, tanpa misalkan ada gangguan, medan magnet eksternal, ada gangguan medan magnet eksternal gitu ya. Jadi acak seperti ini, kemudian yang acak ini saya gitu ya, saya berikan medan magnet eksternal, tentunya ini bergantung dari kekuatan medannya gitu ya. Saya anggap aja cukup gitu ya, untuk beberapa kasus cukup gitu ya, nge-line gitu ya, ngerespon, memberikan respon gitu ya kepada si, magnet batang ini gitu ya. Nah, dilihat di sini gitu ya. Jadi di sini, kalau saya berikan medan magnet misalnya ke arah atas gitu ya, ke arah atas. Jadi medan magnet ke arah atas itu berarti utara dari sini, kalau saya punya sumbernya berarti utara ke selatan gitu ya, utara ke selatan ke sana. Utara ke selatan. Nah, kemudian gitu ya, akan direspon gitu ya. Jadi
yang selatan akan menghadap ke arah bawah gitu ya. Yang selatan gitu, kemudian banyak yang selatan ke arah bawah gitu ya. Tetapi gitu ya, ada beberapa gitu ya, contoh yang ini gitu ya, yang magnet yang ini dia nggak mau gitu ya, jadi lebih kuat dia gitu ya, jadi malah ngelawan gitu ya. Jadi, utara ke utara gitu ya, utara ke utara ngelawan gitu ya. Nah, ini ilustrasinya saja. Jadi ilustrasi yang diberikan di sini dari awalnya acak gitu ya, menjadi dia tersusun gitu ya. Nanti kita bahas terkait dengan kenapa ada yang melawan gitu ya, oke. Nah sekarang, yang tadi gitu ya, analogi terkait dengan, magnet tadi, magnet batang, kita masuk sekarang gitu ya. Jadi tadi saya sudah bahas gitu ya, jadi di dalam atom itu ada inti atom, ada elektron yang mengitarinya gitu ya. Nah si atom itu terdiri dari si atom sebentar ya. Oke, si atom tadi terdiri dari proton dan juga neutron gitu ya. Oke. Nah, si proton gitu ya terdiri dari ada, quark up dan quark down gitu ya. 2 quark up, 1 quark down gitu. Dengan muatannya itu dia, positif plus, 1 proton itu plus, muatan 1 elektron gitu ya, muatannya sebesar 1 elektron gitu ya. Oke. Nah, si proton ini gitu ya, di inti ini dia spinning gitu ya, dia berotasi gitu ya. Jadi si muatan positifnya itu berputar, akibat berputar dia akan mengenerate medan magnet gitu ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai, apa namanya itu, spinning proton gitu, proton berputar gitu. Oke, dia mengenerate medan magnet gitu ya. Nah, alasan dibalik jadi pertanyaannya kenapa si proton itu bisa berputar gitu, spinning, nah itu jawabannya sebetulnya kalau dulu para ilmuwan mengetahuinya, oh itu karena ada quark up dan quark down gitu ya. Tapi sekarang, baru-baru penemuannya gitu ya, eee, apa namanya tuh, sumbangsih dari quark up dan quark down untuk menghasilkan spinning di nuklei itu nggak sebegitu besar gitu ya. Jadi sumbangan yang paling besar itu dari gluonnya gitu ya. Gaya kuat ikat, si quark up dan quark down-nya gitu ya. Mungkin Ibu dan Bapak silahkan searching gitu ya di apa namanya tuh, di contohnya di laboratori saya lupa, searching di internet gitu ya terkait dengan kenapa proton itu spinning gitu ya, oke. Kemudian gitu ya, bayangkan gitu ya, jadi kalau kita memiliki misalkan, protonnya banyak gitu ya. Jadi di dalam inti atom gitu ya, di dalam inti atom gitu, jadi kalau unsurnya nomor atomnya besar kan berarti banyak gitu ya. Nah, ini di dalamnya itu mereka berspinning-nya itu random gitu ya. Jadi random ya ada yang, ke atas, ke bawah, kemudian membentuk sudut tertentu gitu ya. Ini ketika, tanpa ada eksternal magnet. Nah, bayangkan kalau jadi si apa namanya tuh, si proton yang spinning ini, berputar ini gitu ya, kita hadirkan, apa namanya itu, medan magnet eksternal gitu ya, kita lambangkan dengan B0 gitu ya. Nah, ketika kita berikan medan magnet eksternal, dia akan merespon gitu ya, merespon kehadiran medan magnet eksternal ini gitu ya, tentunya tergantung besarnya gitu ya. Contohnya ini kalau mencukupi sampai dia misalkan bisa sejajar, bisa paralel, contohnya yang spin-nya ke arah atas gitu ya, ini gitu. Spin up gitu ya, kita lambangkan dengan alfa, kalau yang spin down yang ini gitu ya, yang ke bawah kita lambangkan dengan beta gitu ya. Nah, ketika kita berikan eksternal magnet gitu, bisa dilihat ini rata-rata gitu ya, rata-ratanya itu si proton ini gitu ya, spinning-nya itu dia ke arah atas gitu ya. Jadi ke arah atas gitu, berputar, berlawanan arah jarum jam gitu ya, oke. Namun ada beberapa gitu ya, contohnya yang ke bawah, contohnya jadi, B gitu ya, jadi beta gitu ya. Nah ini gitu ya, kita sebut gitu ya, atomic nuclear spinning-nya itu gitu ya, kalau yang alfa ini dia yang paralel gitu ya, yang searah dengan, medan magnet eksternal yang kita berikan atau apa, kondisi ketika mereka punya energi yang paling rendah gitu ya. Jadi kalau yang energi yang paling rendah itu pasti ketika dikasih medan dia akan mengikuti gitu ya, akan mengikuti sejajar gitu ya. Nah, kemudian ada juga anti paralel yang opposite, malah melawan gitu ya, yang kalau yang melawan ini namanya kondisi keadaan energinya itu ada di higher energy state atau kita lambangkan sebagai beta gitu ya. Oke.
Oke, nah kemudian gitu ya, yang unik tadi kan kita sudah bisa nge-line gitu ya, antara atomic, nucleus spin gitu ya. Jadi kalau yang state energinya rendah, dia akan langsung sejajar gitu ya, dengan medan magnet yang diberikan, kemudian kalau yang melawan gitu ya, itu namanya, apa namanya itu, higher energy state gitu ya, dia akan melawan gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini gitu ya, kita sudah berikan medan magnet eksternal gitu ya. Kemudian kita berikan gitu ya, radio frekuensi-frekuensi, gelombang radio gitu ya. Misalkan H konstan Planck kali frekuensinya, ini kan energi gitu ya. Nah, kita berikan untuk apa? Jika keadaannya terjadi resonan, artinya resonannya itu energi gitu ya, yang dibutuhkan untuk si alfa ini supaya terjadi flip ke bawah, artinya energinya lebih tinggi gitu ya, higher energy state gitu ya, supaya terjadi higher energy state gitu ya. Nah, ketika cocok gitu ya, maka si alfa ini gitu ya, dia akan berubah menjadi si beta ini gitu ya, dari sisi energi levelnya itu. Atau kalau kita gambarkan menjadi diagram energinya, sumbu Y misalkan energi gitu ya, sumbu X-nya ini kondisi alfa gitu ya, artinya yang, atomic, nukleus, spin-nya itu yang paralel, respon terhadap medan magnetnya gitu ya. Kemudian ada yang beta gitu ya. Itu, nah di mana, perbedaan energi keduanya ini setara dengan H konstanta Planck dikali frekuensi nanti gelombang radionya gitu ya. Kemudian kita kasih, ini sama saja gambaran yang tadi yang atas, kasih energi gitu ya, maka si alfa ini gitu ya, si atomic nucleus spin ini dia akan berubah menjadi kondisi state yang lebih tinggi atau kita sebut beta gitu ya. Oke. Nah, jadi secara gambaran umum gitu ya, awalnya misalkan ketika kita punya nukleus yang terdiri dari proton misalkan, di sana kita bisa nge-line gitu ya, contohnya ini kita bisa nge-line supaya, apa namanya itu, si spin-nya itu bisa up atau down gitu, dengan pemberian medan magnet, kemudian medan magnet kita tinggikan gitu ya, kita tinggikan. Gitu, kemudian nanti gitu ya, akan, energinya yang tadi gini ya, energi pemisahan ini setara dengan konstanta Planck dikali frekuensinya gitu ya. Oke. Jadi nanti di NMR sebetulnya yang pertama kita berikan medan magnet ke sampelnya, kemudian medan magnet ini akan merespon gitu ya, akan direspon oleh si proton gitu ya, spin proton gitu. Untuk terjadi, apa namanya tuh, pemisahan gitu ya, pemisahan kemudian nanti ada yang di ground state-nya atau energi yang lebih rendahnya ketika kita berikan radio frekuensi gitu ya, atau gelombang radio dia akan ngeflip gitu ya ke energi yang lebih tinggi. Nah setelah ke energi yang lebih tinggi gitu ya, kita matikan sumber eksitasinya gitu ya, sumber radionya kemudian dia akan balik lagi gitu ya. Balik lagi atau istilahnya itu relaxation process gitu ya, dari yang tinggi ke yang bawah sambil memancarkan gelombang radio. Nah, gelombang radio itu yang akan kita tangkap ya dengan NMR, oke. Nah, tentunya gitu ya, terkait dengan apa namanya tuh, populasi dari spin gitu ya, magnetic spin yang ada di proton itu gitu ya, entah itu yang lower gitu ya, yang alfa atau yang beta gitu. Sebetulnya kita bisa menghitung gitu ya, kira-kira perbandingan populasinya gitu ya, antara gitu ya, nuklei gitu ya, jumlah nuklei yang ada di energi yang paling bawah dan yang paling tinggi itu seberapa gitu ya. Ini dengan persamaan Boltzmann gitu ya. Di mana persamaan Boltzmann ini bisa digunakan juga untuk ini gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak ingin mengetahui kira-kira Pak gitu perbandingan misalkan antara gitu ya, nuklei, spin antara yang memiliki energi rendah dan energi tinggi ketika misalkan dikasih medan magnet berapa gitu ya, kemudian pada temperatur berapa gitu, ini bisa gitu ya dihitung gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan NMR spektroskopi sendiri gitu ya. Jadi ini contohnya gitu ya. Jadi yang besar nih contohnya gitu ya. Ini dari brand B gitu. Nah, ini besar sekali gitu ya. Jadi sampel, sampel liquid gitu ya. Ini dimasukkan ke namanya NMR tube gitu ya, berbahan glass gitu ya. Nah, kemudian diletakkan ke sini. Di dalamnya itu sudah siap gitu ya. Di dalamnya itu apa? Di dalamnya itu ada medan magnet gitu ya. Biasanya superkonduktor magnet, bahkan didinginkannya itu harus pakai helium gitu ya. Di sini ada helium, kemudian ada shield, ya setelah helium itu biasanya nitrogen gitu ya, untuk, supaya
perbedaan temperatur antara lingkungan dengan inti pendinginnya itu tidak terlalu besar gitu ya. Oke. Kemudian tentunya dengan apa namanya tuh bagaimana mengenerate magnet, kita sudah tahu gitu ya dengan apa lilitan kawat gitu ya, superkonduktor kawat gitu. Nah, ini menghasilkan medan magnet. Yang jelas kunci kesuksesan NMR yang pertama kita harus menghasilkan medan magnet yang kuat, kemudian homogen gitu ya. Ini harus homogen. Oke. Kemudian sampel diletakkan, biasanya sampel kalau udah diletakkan ada yang bisa berputar di sini ya, berputar si sampelnya supaya pengukurannya homogen gitu ya. Oke. Eh, yang tadi B itu ya fungsinya untuk ini ya memisahkan gitu ya supaya responnya paralel atau anti paralel gitu ya. Kemudian diberikan radiofrekuensi gitu ya yang sesuai dengan yang tadi gitu ya. Jadi energinya sama dengan H dikali frekuensi radiofrekuensi. Setelah itu terjadi eksitasi gitu ya. Kemudian balik lagi relaxation proses. Relaxation prosesnya nanti ditangkap oleh detektor gitu ya. Relaxation proses biasanya susah untuk dibaca gitu ya karena fungsi dari waktu. Kemudian nanti menggunakan persamaan Fourier transform kita akan dapatkan ke persamaan frekuensinya ya. Ke spektrum frekuensinya nanti kita bahas. Nah, sekarang gitu ya banyak juga gitu ya produsen yang membangun yang bandstop gitu ya. Ini contohnya yang bandstop. Nah, kalau yang ini yang kita bawakan Q-magnetic ini tidak menggunakan glass tube lagi gitu ya. Jadi di dalam sudah siap gitu ya semacam quartz atau glass gitu ya. Jadi kita injek saja gitu ya. Di sampel itu pakai syringe diinjek gitu ke sini. Jadi si sampel di sini diukur. Jadi tanpa melakukan penggantian ini gitu ya glass. Kemudian karena magnetiknya yang ada digunakan di sini juga superconducting magnetic gitu ya. Ini untuk yang karena ini sampai maksimal 125 MHz gitu ya. Kalau yang ini kan bisa sampai 700 MHz gitu. Kalau ini untuk bandstop gitu ya, HNMR gitu, ini 125 MHz saja gitu tanpa liquid nitrogen atau helium cair gitu ya. Oke. Nah, kemudian gitu ya, pertanyaannya, apakah semua nukleus atau inti dari elemen atau unsur itu bisa menghasilkan, mengaktifkan, aktif gitu ya, maksudnya itu menghasilkan sinyal di NMR gitu ya? Enggak semua gitu ya. Jadi contohnya yang ini gitu ya, nukleus gitu ya, dengan isotop hidrogen contohnya gitu ya, ada H1, deuterium, T gitu ya. Nomor masanya 3 gitu, nomor atomnya 1, yang H ini kan nomor massa 1, nomor atom 1, yang deuterium nomor massa 2, nomor atom 1 gitu ya. Di NMR gitu ya, dia aktif gitu ya. Ketiga-tiganya itu ini aktif gitu ya. Tetapi memang secara alamiahnya kalau H1 ini lebih banyak gitu ya, nyaris 99,985% secara alamiahnya gitu ya, populasinya. Contoh juga karbon gitu ya. Karbon kita tahu isotopnya gitu ya, ada karbon 12, karbon 13 gitu. Nah, ini karbon 12 ini tidak aktif gitu ya. Tapi banyak 98,89%. Kalau yang aktifnya itu karbon 13, cuman 1,111% gitu ya. Ada nitrogen, unsur nitrogen 14, 15 gitu ya. Nomor masanya ini aktif gitu ya. Oksigen 16 tidak aktif gitu ya. Nomor massa 17, oksigen 18, oksigen 17 aktif, oksigen 18 tidak aktif gitu ya dan lain-lain. Nah, secara umum gitu ya. Jadi secara umum bagaimana cara mengetahuinya gitu ya. Kalau NMR aktif itu ketika gitu ya jumlah protonnya itu harus ganjil gitu ya. Jadi ketika contohnya hidrogen H11 artinya protonnya 1 gitu ya, dia aktif gitu ya. Atau misalkan jumlah neutronnya juga ganjil gitu ya. Contohnya jumlah neutron ganjil itu misalkan ini misalkan deuterium 21 gitu ya kan jumlah neutron itu nomor massa kurang nomor atom berarti 1 dia aktif gitu ya. Nah, selain itu gitu ya. Jadi kalau NMR tidak aktif artinya baik proton dan juga neutronnya ini bilangan genap gitu ya. Jadi contohnya kalau C12 gitu ya, berarti kan protonnya itu nomor atomnya 6 gitu ya. Nomor 6, protonnya 6 itu berarti genap gitu ya. Kemudian neutronnya 12 kurang 6, 6 gitu ya. Jadi neutronnya juga genap gitu. Artinya C12 dia tidak akan aktif di NMR gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut gitu ya. Kita lebih detail lagi gitu ya terkait dengan namanya magnetic moment gitu ya. Momen magnetik gitu ya. Jadi momen magnetik itu perkalian antara rasio giromagnetik gitu ya. Ini spesifik terhadap
elemen nuklis elemen tertentu gitu ya. Kemudian I di sini ada number bilangan kuantum spin nuklirnya gitu ya. Dimana kalau kita lanjut gitu ya, jadi si energi level yang terkuantisasinya itu ini hanya persamaan aja gitu ya. Jadi minus gitu ya. MI ini magnetic quantum number gitu ya, bisa berangka dari misalkan minus L sampai ke L, contohnya minus setengah gitu ya, minus 1 dan lain-lain gitu ya. Kemudian tadi si gamma udah H gitu, H coret ini H konstanta Planck dibagi 2 pi gitu ya. B0 ini medan magnet luarnya gitu ya. Jadi kalau contohnya yang tadi gitu ya, lower energy state untuk hidrogen misalkan, contohnya yang tadi yang yang lowernya itu yang alfa gitu ya, dia berharga setengah, kemudian yang tinggi itu beta gitu ya, minus setengah gitu ya. Nah kalau yang lower energy state itu artinya paralel terhadap medan eksternal yang diberikan. Kalau higher energy state-nya itu gitu ya, itu anti paralel atau opposite terhadap medan magnet yang diberikan ya. Nah, kemudian contohnya misalkan kalau nuklis dengan spin gitu ya plus minus setengah, contohnya proton gitu ya, karbon, maka kita bisa menghitung gitu ya energi apa namanya itu state energi paling rendahnya gitu ya. Jadi minus setengah dikali gamma dikali H/2 pi B0 gitu ya. Kemudian kalau yang state energi paling tingginya ini plus setengah gamma dikali H/2 pi dikali B0. Atau gitu ya, dua level energi ini gitu, atau dua level energi ini ketika kita perbedaannya gitu ya, perbedaannya ini kurang lebih jadi, sama dengan, gamma dikali H/2 pi dikali B0 gitu ya. Nah, si energi ini gitu ya, sama seperti gitu ya, kalau kita samakan dengan energi Planck gitu ya. Jadi ini setara dengan H konstanta Planck dikali frekuensinya, di mana frekuensinya nanti ini sama dengan gitu ya, gamma dikali B0 dibagi 2 pi. Nah, ini terkenal gitu ya, ini namanya frekuensi Larmor gitu ya, kalau di NMR gitu ya. Oke. Jadi frekuensi Larmor itu frekuensi nanti yang diberikan gitu ya, radio frekuensi frekuensi yang diberikan, gelombang radio yang diberikan gitu ya, frekuensinya sekian. Oke. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi ini contoh kalkulasinya. Jadi contohnya tentukan gitu frekuensi Larmor ketika misalkan nukleus proton gitu ya berada di medan magnet eksternal gitu 11,2 Tesla gitu ya kekuatan medan magnetnya gitu. Tentunya Tesla bisa dirubah ke satuan yang lain misalkan Gauss dan lain-lain. Oke, kemudian gyromagnetic ratio untuk H proton ini gitu ya 2,675 kali 10 pangkat 8 radian per Tesla detik gitu ya. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi, penentuan Larmor frekuensi gitu ya. Jadi kita bisa kalikan yang gamma dikali B0 dibagi 2 pi, kurang lebih 498 MHz gitu ya. Jadi si proton ini akan beresonansi gitu ya, akan beresonansi pada gitu ya 498 MHz gitu ya. Oke. Nah, tentunya gitu ya, ini ada hal lain gitu ya. Jadi, ada, time evolution dari proses magnetisasinya gitu ya. Oke, nah ini biasanya terkenal dengan persamaan Bloch equation gitu ya, Pak Bloch yang tadi menerima hadiah Nobel ya, oke. Tapi saya tidak akan bahas banyak terkait ini, oke. Nah, kemudian terkait dengan relaksasi mekanismenya gitu, kita tahu gitu ya setelah contohnya misalkan dari, alpha spin state gitu ya, pindah misalnya ke B spin state, ini kan fenomena resonansnya gitu ya dengan energinya tertentu gitu ya, delta E gitu, Hv, kemudian frekuensi yang tadi gitu ya, frekuensi Larmor. Nah, kemudian setelah si frekuensi radiofrekuensi itu kita off kan gitu ya, dia akan balik lagi gitu ya. Jadi, contohnya spin state yang awalnya dari ground state gitu ya atau energi rendah ke atas itu, dia akan balik lagi gitu ya. Nah, ini melalui proses yang namanya relaxation phenomena atau relaxation mechanism.
di mana prosesnya akan ada dua gitu ya. Yang pertama kita sebutnya longitudinal relaxation, biasa kita kenal sebagai T1 gitu ya. Ini antara spin lattice relaxation gitu ya. Kemudian ada T2 gitu ya. T2 ini spin-spin relaxation time gitu ya. Akibat spin-spin relaxation time gitu ya. Ini T2. Oke. Di mana selalu biasanya T2 ini selalu lebih cepat ya kejadiannya gitu dibandingkan dengan T1. Oke. Nah, ini T1 dan T2 nanti mungkin kalau ada ini lagi gitu ya, kita memiliki instrumen yang low field magnetic resonance, di mana bukan untuk melakukan pengukuran identifikasi senyawa gitu, kita memanfaatkan gitu ya informasi T2 dan T1 untuk respon terhadap interaksi, contohnya liquid-liquid interaction atau liquid-solid interaction gitu ya. Oke. Nah, setelah gitu ya, relaxation fenomena ini gitu ya, sinyal itu akan ditangkap gitu ya, sinyal itu akan ditangkap, sinyalnya itu di-record sebagai namanya free induction decay, FID gitu ya. Di mana FID ini fungsi dari waktu gitu ya, fungsi dari waktu, bentuknya seperti ini, jadi sumbu X-nya time gitu ya, ini signal gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, kayak osilasi tapi decay turun gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengetahui, manusia tidak bisa membaca ya, terkait ini, ini terlalu rumit ya fungsi dari waktu. Kemudian dikonversi dengan persamaan matematik namanya Fourier transform gitu ya, mengubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi gitu ya, omega 2VF gitu ya. Nah, alhasil kita akan dapatkan spektrum yang mudah dikenali gitu ya, untuk mengidentifikasi, mempelajari senyawa dengan menggunakan NMR. Oke. Di NMR gitu ya, kita juga ada istilahnya chemical shift gitu ya. Chemical shift, pergeseran kimia gitu ya, di mana didefinisikan delta gitu ya sama dengan frekuensi sampel dikurangi frekuensi reference dibagi frekuensi reference dikali 10 pangkat 6 ppm gitu ya. Satuannya biasanya ppm. Atau gitu ya dirumuskan sebagai frekuensi sampel dalam hertz dikurangi frekuensi standar sampel biasanya menggunakan TMS gitu ya, tetramethyl karena kenapa? Karena dia deltanya 0 gitu ya, dibagi, frekuensi spektrometernya gitu. Oke. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi contohnya ketika kita mengukur, kemudian mengukur sampel, kemudian di NMR gitu ya, kemudian terbentuk gitu ya, peak gitu ya, di 201 hertz gitu ya. Dengan apa, dari reference peak gitu ya, artinya dari reference book peak gitu ya. Ketika, frekuensinya itu 400 megahertz gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung, pergeseran kimianya gitu ya. Jadi pergeseran kimia karena sampel dikurang V reference-nya itu 201 hertz, kemudian V reference-nya itu 400 megahertz gitu ya. Ini kurang lebih 0,5025 ppm. Artinya bergeser gitu ya ke sebelah kiri dari 0 gitu ya, dari TMS, sebesar 0,5025 ppm. Oke. Nah, tentunya gitu ya, ketika, terkait dengan referensi standar gitu ya, tadi kan, TMS gitu ya. Nah, ini ada lagi gitu ya, tergantung dari apa, NMR dan juga nukleus yang kita ukur gitu ya. Jadi untuk referensi standar, biasanya kalau HNMR atau proton NMR atau karbon NMR gitu ya, ini menggunakan TMS atau SiCH34 gitu ya. Karena pergeseran kimianya di nol gitu ya. Kemudian ini juga bisa digunakan gitu ya, contohnya deuterium gitu ya, untuk nukleus deuterium biasanya digunakan D2O gitu ya, heavy water gitu ya. Jadi bukan H2O, tapi ini D2O, deuterium, artinya nomor masanya 2, isotop dari hidrogen gitu ya. Oke, dan lain-lain. Kemudian gitu juga ada juga fenomena gitu ya, fenomena namanya di NMR itu spin-spin coupling gitu ya, atau G-coupling atau dan multipletnya gitu ya. Kenapa alasannya gitu ya, jadi ketika kita apa namanya tuh, ada nukleus gitu ya, misalkan hidrogen nukleus, kemudian ada tetangganya gitu ya, yang memiliki juga hidrogen nukleus gitu ya, dia akan berinteraksi gitu ya. Jadi spin-spin coupling namanya gitu, coupling antar spin gitu ya. Nah, alhasil gimana gitu ya, peak NMR itu tidak jadi satu gitu ya, jadi terjadi splitting gitu ya, bisa 2 gitu ya, bisa 3, 4, 5, 6 gitu ya.
Itu. Nah, ini aturannya gitu ya. Jumlah peak yang muncul di NMR akibat spin-spin coupling ini N+1. N ini jumlah tetangganya gitu ya, jumlah nukleus yang tetangganya gitu ya. Contohnya misalkan, jadi kalau jumlah nukleus tetangganya nggak ada gitu ya, itu kita sebutnya singlet, artinya peaknya cuma satu gitu ya. Kalau ada satu tetangganya berarti doublet gitu ya, jadi peaknya itu jadi dua gitu ya. Kalau tetangganya ada tiga gitu, tetangganya ada dua gitu ya, jadi triplet, jadi tiga gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk intensitasnya juga dari multiplet ini gitu ya, intensitasnya berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau peaknya satu, ya intensitas satu. Kalau doublet gitu, ini mengikuti segitiga Pascal gitu ya. Jadi kalau doublet itu jadi 50-50 gitu ya. Jadi 50-50, 50%, 50%. Kalau triplet gitu ya, jadi 1:2:1, misalkan 25, 50, 1 gitu ya, rasionya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya gitu. Contohnya etil asetat, ini ada etil asetat. Yang pertama, pertanyaan pertama kalau di NMR gitu ya, ada berapa peak gitu ya, dia bisa membedakan hidrogen mana saja gitu ya dari etil asetat ini. Jadi ada 3 hidrogen yang bisa dia bedakan dengan menggunakan nuklir HNMR gitu ya. Yang pertama gitu ya, hidrogen di ikatan sini ya, CH3 ini gitu ya. Antara H ini, H ini, H ini tidak ada bedanya gitu ya. Jadi ini 3 gitu ya. Bedanya apa? Jadi kalau 3 berarti intensitasnya lebih tinggi gitu ya. Tapi dari sisi peak gitu ya, dia 1 gitu ya. Maksudnya itu dia bisa bedakan gitu ya. Si NMR ini bisa bedakan 1 peak gitu ya untuk H yang di sini, 2 peak untuk H yang di sini, CHH gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan gitu ya. Jadi ada 3 peak. Nah, karena gitu ya terjadi spin-spin coupling gitu ya. Jadi kalau yang yang H ini dia di tetangganya tidak ada lagi H gitu ya. Artinya cuman ada 1 peak saja di sini gitu ya. Kemudian kalau yang kedua karena tetangganya di sini ke sini kan kejauhan gitu ya. Jadi untuk terjadinya spin-spin coupling itu jarak juga tidak terlalu jauh gitu ya. Ini contohnya yang lebih dekat gitu ya. Ini ada 3 gitu ya. Ada 3 gitu ya. Jadi untuk yang HB gitu ya, karena tetangga yang dekatnya ada 3 berarti seperti perumusan yang tadi N+1, 3 plus 1, 4. Berarti untuk yang peak yang HB gitu ya, ini terjadi 4 gitu ya, 4 peak nih splitting-nya gitu ya. 1, 2, 3, 4 dengan rasionya yang tadi gitu ya, rasio intensitas untuk 4 gitu ya. Jadi rasio intensitas untuk terjadi 4, 1, 3, 3, 1 gitu ya. Jadi 1, 3 perbandingannya 3:1 gitu ya. Oke, kemudian kalau yang HC gimana gitu ya, yang HC gitu ya, yang HC sini gitu ya, karena tetangganya ada juga yang memiliki nukleus hidrogen sebanyak 2, berarti 2+1, berarti akan terjadi splitting menjadi 3 gitu ya. Dengan rasio intensitasnya kalau 3, 1, 2, 1, 25%, 51% gitu ya. Oke. Nah, ini spektrum NMR ya gitu ya untuk etil asetat. Sumbu X-nya ppm, delta yang tadi chemical sheet, 0 ini di sini ini reference TMS gitu ya, standar reference-nya. Kemudian ke sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian misalkan contohnya ada lagi etanol gitu ya, CH3, CH2OH gitu ya. Yang pertama gitu ya, kita ingin prediksi kira-kira yang pertama peak yang muncul di NMR ada berapa gitu ya. Ada 3 gitu ya. Karena struktur seperti ini gitu ya. Jadi H yang pertama ini, H yang kedua yang ini, H ketiga yang ini gitu ya. Ini ada 3 sebetulnya, 3 grup gitu ya. Fungsional grupnya gitu ya. Ini ada 3 itu. 3, 1, 2, 3. Kemudian karena tetangganya ada gitu ya, ini akan terjadi splitting gitu ya, karena spin-spin coupling gitu. Jadi yang H gitu contohnya, yang ini nih, yang H ini gitu ya, karena tetangga berdekatannya ada 2, 2 plus 1, 3 gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3 dengan perbandingan intensitasnya nyaris yang tadi ya, menurut segitiga Pascal. Kemudian kalau yang H karena tetangganya agak jauh nggak ada berarti cuma 1 gitu ya. Kemudian yang warna hijau ini gitu karena tetangganya gitu ya ada yang paling dekat yang ini gitu ya 3, 3 plus 1, 4 gitu ya. Jadi terjadi 4 gitu ya, 4 peak. Oke. Nah, tentunya gitu ya, selain itu gitu ya, jadi
ini juga harus hati-hati ketika menggunakan NMR gitu ya, solvent juga penting gitu ya. Jadi solvent jangan sampai peak-nya solvent dapat gitu ya. Makanya di sini ada gitu ya solvent-solvent yang biasa digunakan untuk NMR. Contohnya misalkan deuterated chloroform gitu ya, alih-alih menggunakan H dengan nomor massa 1, nomor atom 1 gitu ya. Tapi nomor massa 2, nomor atom 1 gitu ya. Ini namanya deuterated solvent gitu ya dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan general solvent yang digunakan untuk HNMR ini menggunakan CdCl3 gitu ya. Kalau untuk polar organic compound menggunakan apa dan apa. Oke. Nah, selain itu juga gitu ya, walaupun demikian solvent yang banyak digunakan juga itu mengandung gitu ya residual peak-nya gitu ya. Ini residual peak gitu. Bisa muncul di HNMR dan juga CNMR gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Oke. Nah, kita lanjut gitu ya karena sebentar lagi selesai gitu ya. Nah, ini contoh HNMR Q magnetic 125 gitu ya. Oke. Hello, welcome to Nah, this ini seperti instructional apa gitu video ya on the bagaimana melakukannya. Kita QM125 benchtop siapkan NMR sampelnya. from Tentunya Q-Magnetics. sampelnya sudah This video provides a dengan step-by-step guide menggunakan on solvent sample yang injection sesuai. and how to load a sample Tinggal using the diinjek saja gitu ya. QM125. When you are ready to use the QM125, open the flow path by removing the caps from the inlet and outlet ports. If the instrument is not in use, it is a good idea to keep the flow path enclosed with the caps. Start by securing the stainless steel syringe port to either of the two front panel fittings. The syringe port is necessary to guide a 22 gauge needle when sample is ready to be loaded. Next, secure the drain tube to the other front panel fitting. When sample is injected, the drain tube will allow excess volume to run through the flow path and can be recollected or disposed into a collection flask, such as this Erlenmeyer. The entire volume of the flow path inside the instrument is 360 microliters. With a 1 ml syringe and a blunt tip needle, we can immediately draw our sample. Here I am drawing up at least 360 microliters into the syringe, although much smaller volumes can be used by positioning the sample in the center of the flow path. Now we are ready to load our sample. Simply insert the blunt tip needle into the syringe port and inject the sample. If the sample contains suspended solids or undissolved material, use a syringe filter while injecting. After injecting, the sample is now loaded in the flow path. Now, before removing the syringe, first remove the drain tube and close the end of the flow path with a port cap. The syringe may now be removed, followed by the injection port. Lastly, close the front of the flow path to contain the sample for measurement. We hope this video shows how easy and convenient it is to use the QM125. With the QM125, collecting NMR data is quicker and easier than ever before. Thanks for watching. The QM125 from Q-Magnetics is the only benchtop NMR at 125 MHz. Stay tuned for more instructional videos. Nah, tentunya dengan teknik seperti ini gitu ya, ini bisa digabung dengan instrumen yang lain. Contohnya HPLC di sini gitu ya. Jadi setelah melewati HPLC gitu, sampel masuk lagi ke NMR gitu ya, atau bisa digabung ke UV-Vis, IR, HPLC gitu ya, SEC, CSC gitu ya. Ini bisa gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya yang tadi gitu ya. Tentunya setelah diperoleh chemical sieve-nya gitu ya. Jadi yang pertama di instrumennya itu ada database-nya gitu ya. Kalau ingin tujuannya misalkan identifikasi senyawa itu apa gitu ya, tinggal di-compare dengan database yang ada gitu ya. Contohnya dari Wiley dan lain-lain. Kemudian kalau ingin mempelajari misalkan peak yang tadi, peak yang pertama itu misalkan dari gugus fungsi yang mana gitu ya. Ini bisa menggunakan software gitu ya. Contohnya yang ini alpha gitu ya. A itu yang di sini gitu ya, alpha nih gitu ya. Jadi yang alpha baik CH3 yang ini atau CH3 yang ini gitu ya, ini peak-nya gitu ya. Oke, dengan splitting-nya ini ada dua gitu ya. Yang beta misalkan, yang B, beta itu posisi yang ini gitu CH3 gitu ya. Nah, kenapa H-nya? Karena ini kan NMR, HNMR gitu ya. Kita fokus ke nukleus H-nya gitu ya. Dengan splitting 2 misalkan, kemudian ada yang C gitu ya. Di C yang di sini nih, C yang ini gitu ya. Nah, ini banyak gitu ya dan lain-lain gitu ya. Oke.
Nah, ini contohnya misalkan aspirin gitu ya. Aspirin 200 milimolar di dalam solvent CdCl3 gitu ya. Kalau yang tadi ini ibuprofen 100 milimolar di dalam solvent CdCl3 gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian gitu ya di sini ada etil crotonate gitu ya, 30% volume by volume di solvent CdCl3 gitu ya. Nah, ini yang splitting yang tadi saya sudah utarakan gitu ya. TMS ini referensinya di 0 ppm-nya. Oke. Kemudian contohnya ini ada lidocaine gitu ya di water, bahkan di water yang tadi gitu ya. Ini sinyal water yang tadi peak water nih. Ya, kita sebetulnya hindari gitu ya karena apa namanya, tapi masih bisa dipisahkan gitu ya. Ini water, di sini ada yang lidocaine-nya gitu ya, bukan artefak dari waternya gitu ya. Oke. Kemudian ada vanillin gitu, norloxacin dan lain-lain. Oke, kemudian juga kita bisa mempelajari misalkan reaction gitu ya, contohnya karena ini cuman pakai tubing saja gitu ya. Misalkan kita punya reaktor gitu ya, real time gitu, kemudian kita bisa pelajari gitu ya, pembentukan senyawanya menggunakan NMR ini gitu ya. Di mana memang untuk Q magnetic 125 ini gitu ya, rentang frekuensinya 125 MHz dengan medan magnetnya itu kekuatannya itu B0-nya gitu ya 2,94 Tesla gitu ya. Untuk sampel paling minimumnya 5 mikroliter gitu yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian resolusinya FWHM-nya volt width half maksimumnya kurang dari 0,55 Hz gitu ya. Oke. Eee, tentunya aplikasinya itu banyak gitu ya. Jadi contohnya misalkan untuk chemistry, untuk penentuan struktur gitu ya. Contohnya untuk penentuan yang tadi gitu ya, misalkan etanol seperti apa gitu ya. Kemudian pharmaceutical industry, ensure drug purity gitu ya. Obatnya itu benar-benar pure gitu, tidak ada kontaminan gitu ya. Defect, detect impurity banyak ya gitu ya dan lain-lain. Oke. Oke, mungkin itu saja gitu ya, pertemuan kali ini. Untuk pertemuan pertama kita sudah membahas satu instrumen gitu ya, dengan menggunakan satu peluru, dari elektromagnetic spectrum gitu ya, yaitu gelombang radio. Minggu depan kita akan lanjut lagi tetap dengan menggunakan gelombang radio gitu ya, tetapi untuk responnya di, spin, elektron spin gitu ya, bukan di, nukleus spin. Yang instrumennya kita sebut sebagai elektron paramagnetic resonance (EPR) atau elektron spin resonance atau ESR gitu ya. Oke, jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan silahkan, ketikkan di kolom chat yang tersedia sebelum kita akhiri atau bisa ketikkan di WhatsApp grup. Nanti PPT ini kita bagikan gitu ya di grup. Jika Ibu dan Bapak ada rekan yang ingin bergabung juga silahkan gitu ya, share aja linknya. Kemudian apa namanya tuh, share share aja linknya gitu ya. Nah, kemudian jika ingin kontak saya secara langsung silahkan hubungi di 0812 9550 0228 via WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Bisa di email di pati@nexusanalytics.co.id gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini karena ini sudah mendekati 10:30, kami tidak ingin terlalu mengganggu gitu ya, apa namanya tuh, akhir pekan Ibu dan Bapak. Mungkin dari kami sampaikan terima kasih, selamat menunaikan ibadah saum. Sebentar saya cek kalau ada pertanyaan ya. Oke. Oke. Ya baik, terima kasih sarannya Mas ya. Sebentar, suaranya agak, ini. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, baik. Oh ya, ini ada pertanyaan, silahkan. Sebelum 5 menit lagi kita akhiri.
Ya, jadi terkait dengan PowerPoint ini nanti di grup gitu ya, WhatsApp grup gitu ya, nanti kita akan bagikan di sana. Oke. Pertanyaan, kenapa pik A, B, C-nya tidak urut ya, gitu ya? Ya, jadi kenapa tidak urut, kalau A, B, C itu hanya simbol saja ya, gitu ya. Kalau masalah urut dan tidak urut, itu kan ada chemical shift-nya gitu ya. Itu, tergantung dari, apa namanya, chemical shift si hidrogen itu berada gitu ya. Makanya tidak urut gitu ya. Oke. Apa bedanya NMR frekuensi tinggi dan rendah, limitasinya seperti apa? Ya, jadi pertanyaannya, ini pertanyaan bagus gitu ya. Jadi NMR frekuensi dan rendah, jadi kalau Ibu cari informasinya di Google misalkan NMR frekuensi tinggi dan rendah itu sebetulnya jadi begini Bu, gitu ya. Jadi di NMR gitu ya ada dua hal yang apa namanya tuh yang urgent, yang benar-benar. Yang pertama, kita harus menghadirkan medan magnet dari luar. Semakin tinggi, semakin bagus gitu ya. Medan mengenerate medan magnetnya. Semakin tinggi dan juga homogen, semakin bagus gitu ya. Kemudian dari sisi frekuensinya gitu ya, kita kan ingin mengejar gitu ya, frekuensi Larmor itu, tetapi frekuensi Larmor itu kan dibedakan juga gitu ya, ada keterkaitannya dengan medan magnet eksternal gitu ya. Artinya secara singkatnya gitu ya, semakin tinggi kita bisa memberikan frekuensi gitu ya, karena kan kita tidak berbicara misalkan hidrogen saja gitu ya, intinya kita berbicara karbon, kita berbicara apa gitu ya. Nah, di beberapa manufacturer misalkan contohnya ada kemampuan misalnya 1 NMR yang bisa digunakan misalkan untuk, nukleus hidrogen, nukleus karbon dan lain-lain. Nah itu, penggunaan gitu ya berbagai NMR-nya gitu ya, perbedaan frekuensinya. Penggunaan berbagai frekuensinya, sorry gitu ya. Oke, oke. Boleh lihat diagram peak-nya, tidak Pak, gitu ya. Jadi diagram peak yang tadi contohnya seperti ini gitu ya. Oke, sebenarnya ya. Nah ini ada ya gitu ya. Jadi kalau mau diurutkan gitu, ini udah ngurut gitu ya A, B, C, D, tapi sebetulnya bukan masalah itunya ya, bukan A, B, C, D-nya gitu ya. Itu terkait dengan, chemical shift-nya gitu ya. Jadi maksud yang di sini, yang paling rendah gitu ya, yang di sini yang paling rendah shift-nya ini yang ini CH3 ini gitu ya. Kemudian B, C, dan lain-lain gitu ya. Itu mengindikasikan dia, nukleus yang berbeda. Nah, kemudian, sebetulnya banyak ya, apa namanya itu, pembahasan nuklir magnetic resonance tidak bisa dalam 1,5 jam. Contohnya misalkan, saya punya NMR dengan kuat medannya B gitu ya, B gitu, B0 gitu ya. Belum tentu gitu ya, si B0 itu gitu ya, dia langsung ke nukleusnya gitu ya, tempat si proton itu berada. Karena apa? Karena kita tahu gitu ya, si nukleus itu dikitari oleh elektron. Elektron itu bisa merespon gitu ya. Artinya bisa shield, jadi memblok gitu ya, nge-shield si medan eksternal luar yang kita berikan gitu ya. Oke. Jadi, itu ada efek namanya shielding gitu ya. Jadi si medan magnet, luar yang kita berikan gitu, tidak seluruhnya 100% kena ke gitu ya, ngerespon si proton di intinya gitu ya. Tetapi dia harus melewati dulu berbagai gitu ya, elektron yang ada di sebelum inti gitu ya. Oke. Nah, makanya gitu ya, minggu depan gitu ya, kita akan bahasnya gitu ya, respon si medan magnet eksternal itu gitu ya, ke elektron di luarnya gitu ya. Nah, itu, instrumennya namanya EVR, elektron paramagnetic resonance atau elektron, spin, resonance gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi jawabannya untuk yang tadi gitu ya, Q magnetic 125 itu hanya untuk, dengan medan yang kecil yang tadi gitu ya, medannya sebentar ya. Jadi medannya ini 2,94 Tesla dengan frekuensinya itu 125 MHz, ini hanya untuk, respon, spin magnet di HNMR atau proton NMR, tidak bisa karbon gitu ya. Oke, oke.
Ya, walaupun demikian gitu ya, seperti yang tadi gitu ya, kebanyakan NMR itu aplikasinya gitu ya, itu di proton NMR gitu ya. Nah, gitu. Kalau karbon itu ya ingin mempelajari misalnya organik molekul karena skeletonnya karbon gitu dan lain-lain. Itu aplikasinya tidak banyak gitu ya untuk NMR yang lain gitu. Jadi kebanyakan gitu ya di HNMR. Oke. Dan juga tentunya gitu ya, jadi nanti frekuensi tinggi gitu itu akan memberikan karena kan yang tadi ya sudah saya utarakan, jadi kalau frekuensi atau medan magnetik tinggi dia, apa namanya itu, pemisahan antara alfa dan betanya itu makin tinggi gitu ya. Artinya nanti bisa ke resolusi yang dihasilkan gitu ya, terlihat dari kemampuan instrumen membedakan gitu ya, FWHM-nya gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf tadi kalau ketika videonya berjalan harusnya saya skip dulu. Terima kasih masukannya gitu ya, harusnya saya stop dulu biar suara saya tidak tertutup ya gitu ya. Terima kasih, atas masukannya Pak Ahmad Mustofa ya. Ya, mungkin itu saja dari kita gitu ya. Terima kasih gitu ya. Atas waktunya, atas kehadirannya di kelas yang pertama untuk spektroskopi school untuk topik nuklir magnetic resonance. Mudah-mudahan, amal ibadah kita, maksudnya saum Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita lebih baik dari sebelumnya, mudah-mudahan kita juga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sampai di sini mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mana ya? Ada yang ini nggak? Ada yang kelewat nggak? Oke, ya terima kasih.